Jadi memang fokus untuk mempersiapkan. Iya, memang karena kampanye udah selesai, jadi ya tugas yang tersisa ya menghadapi sidang MK kan gitu. Prof, kubu 03 sedang mempersiapkan salah satu saksi pamungkas katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari Ya, dulu juga pernah dibilang begitu oleh keponakannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITV ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Ya sebenarnya silakan aja datang ke sini. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR. Terus dia menerangkan sesuatu. Di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang ini anak baru tamat S1 kemarin. Ya dia nggak ngerti apa-apa entah soal ini. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim. Ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang nggak ada yang mau ditanya. Ya, jadi kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli, sebagai saksi. Tapi dia punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, apa yang ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri. Menurut pendapat saya begini, karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya sebagai Polda ini kan itu ya Prof. Untuk bisa mengatakan TSM terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik Anda bisa buktikan nggak ada Kapolda di mana? Maksudnya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Berarti meskipun itu terbukti tapi tidak bisa menggugurkan mungkin terbukti di satu tempat itu aja. Tapi pun untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapolda, saya agak ragu. Ya. Di beberapa TPS barangkali bisa, di beberapa desa, beberapa kelurahan. Itu satu kabupaten aja berat, apalagi misalnya dia Kapolda yang besar, misalnya dia Kapolda Jawa Timur. Gimana dia mengungkapkannya itu? Nah, dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya nanti. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal ini. Gitu. Prof, ini kawal pemilu terbaru merilis hasil sementara gitu ya dari sementara Pilpres dan menyebutkan bahwa tidak ada TSM dari kemenangan sementara Prabowo Gibran. Ya TSM itu kan bisa aja pelanggaran itu terjadi. Tapi pertama, apakah dia memenuhi unsur sistematik, ya, terstruktur dan masif. Nah, kalau sistematif itu kan ada pengarahan dari atasan, dan kalau ada orang bersaksi, dia harus membuktikan bahwa ini terstruktur di setengah lebih provinsi. Kalau dia cuma Kapolda di satu daerah, gimana dia bisa menjadi saksi untuk Kapolda yang lain? Sanksi itu kan harus menerangkan sesuatu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia ketahui. Kalau saya dengar Kapolda yang lain cerita sama saya begini terjadi juga, ini nggak bisa ya, keterangannya pasti akan ditolak sama dia.